Selamat datang, jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan video ini agar lebih bermanfaat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu dan selalu diberkahi oleh Allah. Di episode yang kali ini atau di video kali ini, saya akan melanjutkan materi tentang penggunaan akun pembelajaran untuk memaksimalkan online learning atau pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan fitur yang sederhana yaitu Google Form dan Google Drive. Memanfaatkan Google Drive dengan kapasitas 5 terabyte yang diberikan oleh akun pembelajaran. Ya, langsung saja ya. Jadi rencananya nanti di Google Form yang akan kita buat itu ada beberapa section atau beberapa bagian yang mana satu halaman itu atau satu kali kita buat itu bisa memuat materi, terus ada evaluasi, sekaligus pengumpulan tugas. Baik, untuk memulai, buka Google Chrome atau browser yang lain dan pastikan sudah login ke akun pembelajaran. Untuk kali ini saya memakai akun admin atau akun saya sendiri ya. Nah, masuk ke aplikasi Drive. Ke Google Drive. Ya, pastikan sudah masuk ke akun pembelajaran ya. Dicek dulu di sebelah kanan sini itu udah logonya begini atau bukan. Kalau belum, berarti belum masuk. Nah, masuk ke Google Drive. Kita buat, kalau saya mau buat folder baru dulu karena agar lebih mudah dalam manajemen file dan sebagainya. Ya. Saya buat folder baru, bisa diklik kanan di sini, klik kanan New Folder, atau bisa juga dengan menggunakan menu di kiri atas New Folder di sini. Sama saja. Silakan dipilih, klik kanan New Folder, misal. Saya buat, misal saya akan membuat tutorial atau materi tentang apa ya? Ya, mungkin yang sudah saya buat aja yaitu tentang desain dan lain sebagainya. Materi pelajaran misalnya. Materi PJJ. Kebetulan karena saya bukan guru, jadi saya hanya memaksimalkan aja dan memberi contoh dengan apa yang saya bisa ya. Desain grafis. Terserah ini mau dikasih nama apa, cuma saya materi PJJ desain grafis di sini. Masuk ke foldernya, nah di sini kita akan buat form atau mau buat folder lagi boleh. Kalau saya langsung bikin form aja untuk materi pertama. Materi pertama saya yaitu adalah tentang bagaimana membuat cover video YouTube ya dengan menggunakan Canva. Nah, untuk Bapak Ibu guru mungkin ada materi yang lebih relevan dengan mata pelajaran masing-masing ya. Jadi silakan bisa di-custom atau bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Ya, di folder ini sekarang kita mulai membuat form. Silakan masuk ke New Google Form, pilih yang blank form. Nanti akan muncul halaman baru atau tab baru yang memuat halaman editor Google Form. Nah, rencananya seperti tadi yang sudah saya katakan, kita akan membuat
Yang pertama presensi dulu, yang kedua materinya, terus materinya, lalu ada evaluasi sedikit, berikut lengkap dengan nilainya, ditambah ada materi video, ditambah dengan link bagaimana supaya siswa dapat mengupload tugas yang mereka tulis lalu difoto dan diupload di Google Form ini. Oke, langsung ya. Kasih judul dulu, jangan lupa. Saya kasih desain grafis 1, membuat cover video dengan Canva. Kenapa saya pilih materi ini? Karena saya sudah buat videonya. Jadi Bapak Ibu Guru bisa memilih materi yang lain yang sesuai dengan mata pelajarannya. Form description, tulis saja dulu. Di materi kali ini, kita akan belajar bersama tentang bagaimana membuat cover video menggunakan aplikasi Canva secara online dan gratis. Nah, untuk pendahuluan, judul begini boleh, mau di custom yang lain boleh. Karena kita akan membuat form ini menjadi beberapa bagian, kita siapkan dulu mungkin ya, section atau bagian-bagiannya. Bagaimana caranya? Di sini ada menu untuk membuat section atau bagian. Section yang pertama tadi kan masih judul. Kita bikin section. Nah, section yang pertama masih judul. Section kedua, karena yang pertama tadi pendahuluan, berarti yang section kedua kita bikin untuk presensi ya. Kita buka presensi dulu. Identitas siswa. Di section 2 ini nanti kita juga belah lagi karena kita akan menggunakan sistem anak tidak perlu menulis tapi langsung memilih nama mereka. Nama mereka dapat dari mana? Bisa kita copy paste dari Excel. Ya. Jadi kita fokus di buat ini dulu ya. Buat identitas dulu boleh atau mau langsung ke section berikutnya boleh. Kenapa saya fokus ke sini dulu? Karena kalau saya bikin section berikutnya lagi nanti balik lagi dan kalau menambahkan nanti agak ribet. Jadi mending saya fokuskan di section pertama ini. Nih, oke, 1, 2 dulu ya. Di section pertama, tadi dari pendahuluan, nah di sini kita kasih satu pertanyaan. Pastikan kursor sudah berada di section pertama. Anak diminta, kita minta untuk memberi identitas kelas mereka. Memilih kelas ya. Saya buat 2 kelas saja, kelas A dan kelas B. Di kelas desain grafis ada kelas A dan kelas B. Saya buat jadi drop down, jadi pilihan yang turun ke bawah itu ya. Oke. Nah, di section kedua kan ada identitas. Jangan lupa yang di atas ini require-nya diklik ya. Oke. Section kedua identitas, ini yang memuat nama siswa. Pakai nomor absen boleh, kalau tidak ya menurut saya tidak masalah. Toh sudah ada kelas dan namanya. Nah, tapi monggo ini kebijakan kembali lagi ke masing-masing. Di section identitas, kita klik dulu. Kita buat dulu 2 baris pertanyaan. Pertanyaan pertama itu adalah yang isinya adalah pilihan nama untuk kelas A, dan yang kedua adalah pilihan untuk kelas B. Gini ya, pastikan kursornya di section 2, add question, di bawah ya, scroll di bawah. Kita beri di sini sebagai drop down, lalu
Section 2 ini berarti kita buat sebagai identitas siswa kelas A ya, tadi saya lupa, maaf. Kelas A. Atau langsung pilihan kelas A boleh, tidak ada kata identitas. Section 2 ini adalah untuk kelas A, dan pertanyaannya adalah pilih salah satu. Nama Anda. Drop down, saya kasih nama misalnya Nadira, Rizky, Setiandari. Ini juga required. Ya, nah. Oke. Kenapa kita buat begini? Agar supaya setelah siswa masuk, peserta didik masuk, memilih kelasnya, misal kelas A, otomatis yang akan dipilih itu hanya nama-nama siswa kelas A. Begitupun yang kelas B, nanti akan masuk setelah milih kelas B, otomatis yang hanya dipilih itu adalah kelas B. Oke, langsung. Kita buat lagi, ini kan kelas A sudah ada ya. Kita buat lagi, bisa kita duplikat atau kita buat baru. Kalau saya duplikat aja, cara menduplikat section ada di sini. Duplicate section. Klik. Nah, di bawah sini sudah ada tadi section 2 ya, section 2 kelas A. Di section 3 ini adalah kelas A tapi yang duplikasi. Artinya kopian dari atasnya. Kita bisa ubah menjadi kelas B. Lalu isi namanya diganti. Nah, sampai sini oke ya. Setelah terisi semuanya, ada kelas A namanya di sini. Ini ada kelas B namanya di sini. Kita aktifkan namanya perintah atau script supaya ketika anak milih kelas A, otomatis hanya menampilkan nama di kelas A, pun ketika mereka memilih kelas B, hanya pilihan kelas B yang muncul. Caranya bagaimana? Setelah siap semua ya, seperti ini, naik lagi ke atas. Di kolom kelas, pada section 1, ya, di sebelah tombol required, ada titik 3 di sini, titik vertikal 3, diklik, lalu kita pilih go to section based on answer. Artinya, ketika anak memilih jawaban A, otomatis keluarnya A, B, otomatis mintanya apa. Begitu ya. Jadi begini, langsung klik go to section based on answer, klik. Nah, nanti muncul perintah baru di sini. Logikanya adalah, siswa ketika memilih kelas menjadi kelas A, maka yang kita tampilkan adalah kelas A pada section 2. Sementara ketika kelas B, maka yang akan ditampilkan adalah kelas B. Hanya kelas B saja. Oke, sampai sini, sampai 3 section ini, kita bisa preview dulu. Silakan preview di gambar mata satu ini ya. Klik. Oke, hanya untuk percobaan, bisa langsung dicoba. Desain grafis 1 membuat cover ini tadi pendahuluan, boleh atau apa, langsung pilih kelasnya. Saya milih kelas B misalnya. Next. Nah, langsung kan masuk ke section atau pilihan di kelas B saja. Namanya juga sudah ini. Oke, saya pilih Bedilah misalnya. Terus karena belum ada pertanyaan ya otomatis submit. Itu ya, itu untuk preview di
part pertama yaitu pembuatan materi pada Google Form lengkap mulai dari absensi atau presensi, kehadiran, sampai materi, evaluasi, sampai penugasan. Insya Allah nanti saya akan lanjut di sesi 2, melanjutkan Google Form yang ini. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.